Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Di siang hari ini, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmatnya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita bisa berjumpa kembali melalui Al-Furqan TV atau melalui suara Al-Furqan, yaitu dalam rangka melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Bahja Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam penjelasan hadis ke-25, yaitu hadis tentang sifat sholat Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah dari sahabat Malik ibn Huwairis radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku salat, wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum, muttafaqun alaih. Dan jika telah datang waktu salat, maka hendaklah salah satu di antara kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah orang yang paling tua menjadi imam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayo liwakha azan wa iyyakum. Kalimat kedua dan kalimat ketiga dari hadis ini sudah kita baca penjelasannya pada pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan fadilah adzan, keutamaan adzan atau hukum-hukum seputar adzan. Demikian juga kalimat ketiga dari hadis ini telah kita baca penjelasannya pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang hukum seputar imam dan makmum. Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kembali membaca penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaitu tentang sifat salat Nabi. Sifat salat Nabi, bagaimana kita mencontoh salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salat kita sesuai dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dimaksud salat dalam hadis ini adalah as-salatu syar'an, salat sesuai dengan syariat atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah salat yang dipahami oleh sebagian kelompok atau sebagian orang, khususnya orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Al-Quran. Jadi ada sebagian kelompok yang mereka menamakan dirinya sebagai Al-Qur'aniyin, hanya mengamalkan Islam berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran saja, tidak mau mengambil hadis Nabi SAW.
Padahal yang namanya wahyu Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara manhaj mereka, di antara amaliyah mereka, khususnya salat menurut mereka bukanlah salat yang kita kerjakan, salat yang diajarkan oleh Nabi SAW, karena mereka berpendapat bahwasanya salat itu cukup mengingat saja. Karena as-salat lugatan adalah ad-du'a. Jadi mereka hanya memahami salat sebagaimana makna lughawi, sebagaimana makna secara bahasa. Maka tatkala tiba waktu salat, mereka hanya cukup mengingat saja, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melakukan salat sebagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait pemahaman sebagian firqah, khususnya yang dikenal dengan Al-Qur'aniyun, yang hanya mengamalkan Al-Qur'an saja, tidak mau mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berpendapat bahwasanya kaifiyah salat itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Maka mereka ketika datang waktu salat mereka hanya mengingat saja. Mereka hanya membawa makna salat, yaitu hanya sekedar mengingat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pemahaman yang batil, pemahaman yang keliru. Lantas bagaimana agar pemahaman kita benar? Maka hendaknya kita mengikuti atau mengamalkan sunnah-sunnah yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak sempurna keislaman kita tanpa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana konsekuensi dari syahadat adalah ta'atu fima amar, mentaati perintah Rasulullah SAW, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Nabi SAW, wajtinabu fima naha anhu wa zajar, dan meninggalkan atau menjauhi apa saja yang dilarang dan dicela oleh Nabi SAW, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan hendaknya Allah diibadahi, tidaklah Allah diibadahi kecuali dengan berdasarkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya kita melihat bagaimana ibadah Nabi SAW, bagaimana ajaran Nabi SAW dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah salat. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni shalli," salatlah kalian sebagaimana aku salat. Ini adalah dalil secara lisan yang menunjukkan bahwasanya salat itu wajib mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup dengan hanya mengingat, sebagaimana pendapat sebagian firqah seperti firqah Qur'aniyun, maka tidaklah sah salat seperti itu. Salat yang sah apabila sesuai dengan yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita baca penjelasan Syekh As-Sa'di terkait kalimat ketiga atau kalimat pertama sesuai dengan urutan hadis ini. Qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, al-jumlatu tsalisah wa hiya al-ula fi hadzal hadis qauluhu sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalimat ketiga, yaitu kalimat pertama pada hadis ini, sabda Nabi SAW, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwa Nabi SAW mengucapkan kalimat ini kepada sahabat Malik ibn Huwairis ketika beliau bersama rombongan beliau yang berasal dari luar Madinah ingin pamit, ingin kembali ke kampung mereka, ke kampung halaman mereka. Maka Nabi SAW mewasiatkan pada Malik ibn Huwairis secara khusus beserta rombongannya, dan juga wasiat kepada seluruh umat beliau agar sholat sebagaimana mereka melihat Nabi SAW sholat. Karena selama 20 hari 20 malam mereka berada di kota Madinah, belajar langsung bagaimana Nabi SAW beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sholat Nabi, bagaimana akhlak Nabi. Maka Nabi mewasiatkan kepada mereka
ketika mereka pulang ke kaum mereka, hendaknya mereka mengajarkan kaum mereka tata cara sholat sesuai dengan apa yang mereka lihat ketika mereka berada di Madinah. Kata Syekh As-Sa'di, wa hadza ta'limun minhu sallallahu alaihi wasallam bil qawli wal fi'l. Dan ini adalah pengajaran Nabi SAW dengan perkataan dan perbuatan. Dengan perkataan dan perbuatan. Khususnya dengan perkataan, karena di sini Nabi SAW mengucapkan kepada Malik bin Haris, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Tapi kalau kita lihat asal hadisnya, Malik bin Haris ketika beliau mengajarkan kepada para tabi'in, murid-murid beliau mendirikan sholat atau mencontohkan bagaimana sifat sholat Nabi SAW. Kemudian membacakan hadis ini, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak hanya menjelaskan kaifiyah sholat dengan ucapan saja, tapi beliau juga mempraktekkan. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, bahwasanya Nabi SAW pernah suatu ketika sholat di atas mimbar. Sholat di atas mimbar, dan mimbar Nabi SAW terdiri dari 3 tangga. Nabi sholat di atas mimbar. Ketika beliau ingin rukuk dan sujud, beliau pun turun. Dan di akhir hadis beliau mengatakan, "Ya ayyuhan nas, inni sunatu hada lita'tammu bihi wa lita'lamu sholati." Wahai manusia, itu para sahabat, sesungguhnya aku melakukan ini agar kalian mengikutiku dan agar kalian mengetahui kaifiyat sholatku. Ini tujuan Nabi SAW sholat di atas mimbar, ingin mengajarkan kepada para sahabat secara fi'al, bukan secara praktek, bukan hanya sekedar teori saja. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Nabi SAW adalah manusia yang terbaik dalam hal mengajarkan umatnya. Al-Muallim terbaik adalah Nabi SAW. Bukan hanya sekedar teori, tapi praktek dalam rangka memahamkan para sahabat, khususnya atau umumnya umat beliau, bagaimana tata cara sholat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama fa'ala dzalika fil hajj, bagaimana Nabi SAW melakukan hal itu ketika haji. Haitsu yaqumu bi ada'il manasik, yang mana Nabi SAW melaksanakan manasik haji, dan beliau mengucapkan kepada orang-orang ketika saat itu, wa yaqulu linnas khudu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara haji kalian atau manasik kalian. Jadi hadis sallu kama ra'aitumuni usalli ini seperti hadis tentang haji, seperti ucapan Nabi SAW berkaitan dengan manasik haji, khudu anni manasikakum. Nabi SAW bukan hanya mengajarkan kepada sahabat secara teori saja, tapi Nabi SAW mempraktekkan. Nabi SAW mempraktekkan tentang kaifiyat sholat, kaifiyat haji, agar para sahabat memahami bagaimana tata cara sholat Nabi, demikian juga tata cara haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala kita ingin mengajarkan kepada anak-anak kita, murid-murid kita, maka tidaklah cukup hanya sekedar teori saja. Untuk lebih memudahkan, hendaknya kita mencontoh Nabi SAW dalam mengajarkan ilmu, menggabungkan antara teori dan praktek. Selanjutnya kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa hadhil jumlah ta'ti ala jami'i ma kana yaf'aluhu wa yaquluhu wa ya'muru bihi fi sholati. Dan kalimat ini mencakup seluruh yang dikerjakan oleh Nabi SAW, yang diucapkan oleh Nabi SAW, yang diberitakan olehnya dalam sholat. Wa dzalika bi ayastakmilal abdu jami'a syurutis shalah. Yang mana demikian itu hendaknya seorang hamba menyempurnakan seluruh syarat-syarat sholat. Jadi dalam sholat ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada kewajiban-kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya. Di sini dijelaskan oleh Syekh Sa'di berkaitan dengan syarat-syarat sholat. Tsumma yaqumu ila sholatihi wa yastaqbil qiblah. Kemudian dia berdiri untuk melaksanakan sholatnya dan menghadap kiblat. Maka di antara syarat sholat
adalah menghadap kiblat. Adapun berdiri ini masuk pada wajibatus shalah atau arkan wajibat as-shalah. Termasuk kewajiban-kewajiban dalam salat, yaitu salat dalam keadaan berdiri. Salat dalam keadaan berdiri, apabila sanggup untuk berdiri maka wajib berdiri. Dengan dasar hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, beliau pernah datang kepada Nabi SAW, bertanya kepada Nabi SAW, kanat bi bawasir fasa'altu Rasulullah SAW faqala Rasulullah SAW shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin. Aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya, kanat bi bawasir, aku mengalami atau menderita penyakit bawasir, penyakit bawasir, ambien. Ini Imran bin Husain, sahabat Nabi SAW, pernah terkena penyakit ambien atau bawasir, wasir. Maka beliau pun bertanya kepada Nabi SAW, menunjukkan begitu semangatnya beliau dalam mempelajari hukum-hukum khususnya seputar sholat. Meskipun dalam keadaan sakit, beliau tidak mau beristihad selama di situ ada Nabi SAW. Maka beliau pun langsung tanya kepada Nabi SAW untuk meminta solusi bagaimana tata cara sholat orang yang menderita penyakit ambien atau bawasir. Maka kata Nabi SAW, sholli qa'iman. Ini hukum asal. Hukum asal sholat adalah dilakukan dengan cara berdiri, bukan dengan duduk. Ini bagi yang mampu. Sholli qa'iman, sholatlah engkau dengan berdiri. Fa ilam tastati' fa qa'idan, dan jika engkau tidak sanggup maka sholatlah dengan duduk. Fa ilam tastati' fa ala jambin, dan jika tidak sanggup maka sholatlah dengan berbaring. Ini petunjuk Nabi SAW terkait orang yang sakit, orang yang menderita sakit dan tidak sanggup untuk berdiri, maka boleh baginya untuk sholat dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu maka dengan berdiri. Demikian juga kalau tidak bisa dengan berbaring, maka boleh dengan isyarat. Adapun bagi yang mampu, apakah boleh sholat dengan duduk? Dengan duduk, para ulama membolehkan, tapi dengan syarat bukan sholat fardu, sholat sunnah. Tapi dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna dari sholatnya. Kata Nabi SAW, inna sholatal qa'id ala nisfi min sholatil qa'im. Sholatnya orang yang duduk itu pahalanya setengah dari sholatnya orang yang berdiri. Sebagian para ulama berdalil dengan hadis ini tentang bolehnya seorang melakukan sholat sunnah dengan cara duduk meskipun sanggup berdiri, tapi dia hanya akan mendapatkan setengah dari pahala sholatnya. Selanjutnya kata Syekh Sa'di, wa yastaqbilul qiblah, dan menghadap kiblat. Ini salah satu syarat dari syarat-syarat sholat, yaitu menghadap kiblat. Maka tidaklah sah sholat seorang yang membelakangi kiblat atau yang melawan kiblat. Karena Nabi SAW ketika ingin sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, beliau selalu menghadap kiblat. Sebagaimana dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, anna Nabi SAW idza safara wa arada ayyatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblah wa kabbara summa shalla haitsu wajjahu rikabuhu. Adalah Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW tatkala beliau safar dan ingin melakukan salat sunnah, maka beliau pun menghadap kiblat dengan kendaraannya. Jadi menghadapkan kendaraan beliau, unta beliau menghadap kiblat. Beliau pun bertakbir, kemudian sholat haitsu wajjahu rikabuhu, sesuai dengan atau sebagaimana tunggangan beliau mengarahkan beliau. Jadi meskipun pada akhirnya tidak menghadap kiblat, karena yang namanya
tunggangan khususnya unta terkadang jalannya tidak lurus, jalannya belok-belok misalnya, dan bisa jadi menyelisihi kiblat. Maka di sini Nabi SAW tetap melakukan sholat, tidak membatalkan sholat beliau, karena beliau sebelum takbir beliau menghadap kiblat. Di sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya di antara syarat sholat adalah menghadap kiblat. Tidaklah sah sholat seorang apabila menyelisihi kiblat. Selanjutnya kata Syekh Sa'di rahimahullah, nawiyan as-salata al-ma'niyah biqalbihi, dan dia salat sesuai dengan salat yang dia inginkan, yaitu salat fardu. Apabila dia ingin salat fardu, maka dia niatkan salat fardu. Dia niat di dalam hatinya, tidak usah melafadzkan niat. Sebagian orang melafadzkan niatnya. Ini perkara yang baru, yang baru, yaitu melafadzkan niat. Karena Nabi SAW tidak pernah sama sekali mengajarkan kita melafadzkan niat dengan lisan, karena niat tempatnya adalah di hati. Maka cukup apabila kita ingin sholat maghrib misalnya, maka niatkan dalam hati kita sebelum takbir kita ingin melaksanakan sholat maghrib, baik dalam keadaan makmum maupun dalam keadaan imam. Tidak usah kita sebutkan rokaatnya, tidak usah kita melafadzkannya dengan lisan kita. Sebagian para ulama memberikan alasan melafadzkan niat, khususnya bagi orang-orang yang terkena was-was. Tapi pendapat yang sahih dalam masalah ini tidak perlu melafalkan niat, cukup di dalam hati saja, karena yang namanya niat tepatnya di hati, bukan di lisan. Selanjutnya wayakul Allahu Akbar, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, maksudnya di sini ada takbiratul ihram. Dia mengangkat tangannya seraya bertakbir Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dan juga Ibnu Majah, karena yastaftihu shalah biqaulihi Allahu Akbar. Karena Rasulullah SAW yastaftihu shalah biqaulihi Allahu Akbar. Nabi SAW membuka salatnya dengan mengucapkan Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci dari salat adalah bersuci. Seorang kalau ingin melakukan salat maka wajib baginya untuk berwudu terlebih dahulu atau mandi apabila dia mengalami hadas akbar atau terkena hadas akbar, maka wajib dia mandi. Kalau hanya hadas asghar seperti kentut atau buang air kecil maupun air besar, maka cukup wudu. Karena kunci atau pembuka salat adalah at-tuhur. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya di antara syarat sahnya salat adalah bersuci. Bersuci baik dari hadas asghar maupun hadas akbar. Wa tahrimu takbir, dan pengharamannya adalah dengan takbir. Artinya apa? Tatkala seorang mengucapkan takbir atau melakukan takbiratul ihram, maka dilarang baginya untuk mengucapkan atau melakukan sesuatu di luar sholat, seperti berbicara, makan, dan yang lainnya. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya adalah dengan salam. Maksudnya apa? Tatkala seorang sudah selesai sholatnya, dia tutup sholatnya dengan salam, maka boleh baginya melakukan hal-hal yang boleh dilakukan sebelum sholat, seperti makan, minum, berbicara, dan yang lainnya. Di sini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengawali sholatnya dengan takbir, yaitu takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram ini hukumnya atau termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Tidak sah bagi seorang yang meninggalkan takbiratul ihram. Selanjutnya summa yastaftihu wa yata'awwadu bima sabata 'anin Nabi SAW min anwa'il istiftahat wa ta'awudat. Kemudian dia berdoa
iftitah atau mengucapkan doa iftitah dan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, sebagaimana yang telah sabit, yang telah sahih dari Nabi SAW dari doa-doa atau jenis-jenis doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi SAW, demikian juga at-ta'awudat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi langkah kedua setelah takbiratul ihram atau cara kedua setelah takbiratul ihram adalah kita membaca doa iftitah. Ini hukumnya sunnah, Apabila kita lupa tidak mengucapkan atau tidak berdoa dengan doa iftitah, maka tetap sah salatnya. Berbeda dengan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram hukumnya rukun, termasuk rukun, hukumnya wajib, tidak sah tanpa takbiratul ihram. Maka di antara doa iftitah Nabi SAW, doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi SAW, di antaranya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqi min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyad min ad-danas. Aw maghsilni min khataayaya bil ma'i was-salji wal barad. Wa kana yaqulu fil fard. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Atau boleh mengucapkan doa wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidzalika umirtu wa ana awwalu al-muslimin. Atau boleh juga dengan doa yang lain seperti subhanakallahumma bihamdik tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Adapun al-muta'awwidat, mengucapkan ta'awud sebelum membaca surat Al-Fatihah adalah dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Jadi setelah kita membaca doa iftitah, kemudian kita berta'awud, meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diganggu oleh syaitan. Boleh dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Boleh juga dengan ucapan yang lain a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Selanjutnya kata Syekh As-Sa'di wa yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia mengucapkan bismillah, summa yaqra'ul Fatihah. Kemudian dia membaca surat Al-Fatihah. Para ulama berbeda pendapat terkait mengucapkan bismillah. Apakah diucapkan dengan jelas, dengan suara keras, atau cukup dibaca dengan samar-samar tanpa mengeraskan bacaan basmalah. Adapun pendapat yang sahih dalam masalah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tsumma yaqra bismillahirrahmanirrahim wa la yajharu biha. Kemudian Nabi SAW membaca bismillahirrahmanirrahim dan tidak menjaharkannya dan tidak mengeraskannya. Yang keliru adalah tanpa membaca bismillah. Nah, sebagian orang memahami dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW tidak mengucapkan bismillah dalam sholatnya. Maka yang sahih beliau membaca bismillah, tapi tidak menjaharkan, tidak mengeraskan bacaan bismillahnya. Selanjutnya summa yaqra'ul Fatihah. Kemudian Nabi SAW membaca surat Al-Fatihah. Dan ini hukumnya wajib, termasuk rukun dari rukun salat. Selain takbiratul ihram, selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la salata liman la yaqra' fiha bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Wa suratan tawilatan fi salatil fajr.
Dan kemudian dia membaca surat yang panjang ketika sholat fajar. Jadi kebiasaan Nabi SAW ketika sholat subuh atau sholat fajar, beliau ketika mengimami sholat, beliau membaca surat-surat yang panjang, membaca surat-surat yang panjang, atau kisar atau tiwal suar, atau kisar tiwal mufassal seperti Al-Waqi'ah, As-Saffat, dan yang lainnya. Ini kebiasaan Nabi SAW. Kebiasaan Nabi SAW dalam salat subuh atau salat fajar, beliau memanjangkan bacaannya, Bagaimana dengan salat maghrib? Kata Syekh Sa'di, wa qasiratan fi salatil maghrib, dan membaca salat-salat yang pendek ketika salat maghrib. Seperti surat Ad-Duha atau salat-salat pendek yang lain, antara duha dengan An-Nas, atau dikenal dengan qisarus suwar atau qisarul mufassal. Wa baina dzalika fi baqiyatis shalawat. Adapun salat-salat yang lain seperti zuhur, asar, isya, ini Nabi SAW biasa memilih salat-salat yang tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek. Meskipun terkadang Nabi SAW ketika salat subuh, beliau terkadang membacakan salat-salat yang pendek. Demikian juga salat maghrib, tidak selalu Nabi SAW membacakan surat-surat yang pendek. Terkadang Nabi SAW membaca surat At-Tur. Ini sunnah Nabi SAW atau petunjuk Nabi SAW atau kebiasaan Nabi SAW ketika menjadi imam. Jadi di antara sifat salat Nabi setelah takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, kemudian berta'awud, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca bismillah terlebih dahulu dengan cara sir apabila dia menjadi imam, tanpa mengeraskan bacaan bismillahnya. Setelah itu membaca surat pilihan. Adapun membaca surat ini hukumnya bukan wajib. Sah salah seorang ketika dia lupa tidak membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Tsumma yarka'u mukabbiran, kemudian dia ruku dengan bertakbir. Ini dinamakan dengan takbir intiqal. Takbir dari berdiri menuju ruku namanya takbir intiqal. Rafi'an yadayhi hadwa mankibai, dengan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Fi ruku'ihi wa fi raf'ihi min kulli rak'ah wa inda takbiratul ihram, yaitu ketika dia ingin ruku dan mengangkat atau bangkit dari ruku pada setiap rakaat, dan ketika bangkit dari rakaat pertama menuju atau ketika ingin takbiratul ihram. Ketika ingin takbiratul ihram juga mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Di Nabi SAW terkadang di antara sifat salat Nabi SAW, di antara sifat mengangkat tangan Nabi SAW, beliau ketika bertakbir, beliau mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya, Ketika takbiratul ihram, ketika takbiratul intiqal, dari ruku dari qiyam ke ruku, dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, beliau mengangkat tangan beliau sejajar dengan pundak. Hal ini berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, anna Rasulullah SAW kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibai idza iftataha as-salata wa idza kabbara lir-ruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahu makadzalika aidan wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Bahwasanya Nabi SAW ketika mengangkat tangannya adalah Nabi SAW mengangkat tangannya sejajar dengan kedua pundaknya ketika beliau mengawali salatnya. Maknanya adalah ketika Rasulullah SAW takbiratul ihram. Wa idza kabbara lirruku, dan tatkala Nabi SAW takbir
menuju ruku. Ketika beliau takbir ingin ruku, yaitu takbir intiqal. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahu makadzalika aidon, yaitu ketika i'tidal, ketika beliau bangkit atau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya juga dan mengucapkan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Dan Nabi SAW tidak melakukan hal itu ketika ingin sujud. Jadi ketika sujud tidak usah mengangkat kedua tangan kita. Cukup takbir saja. Cukup takbir saja. Ini dari i'tidal ke sujud. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa idza qama min at-tasyahhudil awwal 'ala as-sahih fi sholati rubaiyati was-sulasiyah. Demikian juga mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak. Ini juga dilakukan tatkala berdiri dari tasyahud awal. Menurut pendapat yang sahih. Ini ada isyarat dari Syekh bahwasanya masalah mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak ketika bangkit dari tasyahud awal ini masalah khilafiyah. Sebagian para ulama tidak mengharuskan mengangkat tangan. Sebagai yang lain mengharuskan mengangkat tangan. Dan beliau lebih memilih pendapat yang mengatakan mengangkat tangan. Khususnya sholat yang terdiri dari 4 rakaat maupun 3 rakaat, seperti sholat asar, duhur, isya, ataupun yang terdiri dari 3 rakaat seperti sholat maghrib. Kemudian beliau mengatakan di sini terkait ucapan atau doa yang dibaca ketika ruku, wa yaqul subhana rabbiyal azim. Dia mengucapkan subhana rabbiyal azim marratan wajibatan. Ini ketika ruku. Jadi ketika ruku kita disunahkan membaca doa subhana rabbiyal azim, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha agung. Ini diucapkan ketika ruku. Atau boleh dengan doa yang lain seperti subhanallah wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanallah wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini dibaca pula ketika sujud, ketika ruku maupun ketika sujud. Adapun subhan rabbiyal azim ini khusus ketika ruku saja. Wajibnya hanya sekali, marratan wajibatan. Wa aqallul kamal salas marrat fa aksar. Adapun sunnahnya atau minimal untuk kesempurnaan rukuknya dia membaca minimal 3 kali atau lebih. Minimal 3 kali atau lebih. Khususnya ketika imam memanjangkan rukuknya, maka boleh bagi kita mengulang-ulang subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, meskipun lebih dari 3. Tapi lebih utama 3, ini minimal. Adapun wajibnya sekali saja. Wajibnya sekali saja. Wa kadzalika tasbihus sujud, jika juga dia bertasbih ketika sujud dengan mengucapkan subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la. Berdasarkan hadis Nabi SAW, wa amma fir ruku' fa'adzim fihi rabb wa amma fis sujud fasabbih fihi ar-rabb. Atau kama qala SAW. Ketika ruku' maka agungkanlah Rabbmu, sedangkan ketika sujud maka sucikanlah Rabbmu dengan mengucapkan subhan rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Tsumma yarfa'u ra'sahu qailan imamun wa munfaridun sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian dia mengangkat kepalanya, yaitu dari ruku, baik itu imam maupun orang yang sholat sendiri, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini ketika bangkit dari ruku membaca sami Allahu liman hamidah dengan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak dan tidak bertakbir, tapi hanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelahnya mengucapkan rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau boleh cukup rabbana walakal hamd. Kemudian takbir untuk sujud. Wa kadzalikal ma'mum, demikian juga makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi illa annahu la yaqul sami Allahu liman hamidah. Hanya saja makmum
tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi sami Allahu liman hamidah cukup diucapkan oleh imam atau orang yang sholat sendirian. Jika dia bermakmum atau sebagai makmum, maka cukup dia mengucapkan Rabbana walakal hamd, atau bisa ditambahkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selanjutnya summa yukabbiru wa yasjudu ala sab'ati a'dha. Kemudian dia bertakbir dan sujud di atas 7 a'dha, 7 anggota sujud. 7 anggota sujud. Apa saja 7 anggota sujud? Pertama al-qadamain. Al-qadamain. 2 telapak atau ujung telapak kaki. Al-qadamain, yaitu jari jemari kaki. Al-qadamain. Wa rukbatain, dan kedua lutut. Kedua lutut. Selanjutnya wal kafain, dan kedua telapak tangan. Wal jabha mal anf, dan juga kening bersamaan dengan hidung. Ini 7 anggota sujud yang harus menempel. Yang harus menempel ke tanah ketika sujud. Pertama, kedua adalah telapak tangan, baik telapak kaki, baik kaki kiri maupun kaki kanan. Hitungannya 2 al-qadamain, kanan dan kiri. Wa rukbatain, kedua lutut baik kanan maupun kiri. Maka ini 4. Wal kafain, kedua telapak tangan baik tangan kanan maupun tangan kiri. 6. Wal jabha mal anf, dan kemudian kening dan hidung. Ini terhitung 1. Maka jumlahnya 7. Jumlahnya 7. Maka dikatakan sujudnya sempurna apabila dia sujud di atas 7 anggota sujud. Dengan dasar hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, beliau berkata, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota atau di atas 7 tulang atau anggota sujud. Wa yumakkinuha minal ard, dan menekankan 7 anggota sujud tersebut ke tanah. Wa wijafiyah, dan merenggangkan kedua telapak tangannya, kedua tangannya. Wa wijafiyah, merenggangkan kedua tangannya. Ini kalau sholat sendirian atau ketika dia menjadi imam, dia merenggangkan kedua tangannya, baik tangan kiri maupun tangan kanan. Tapi ketika berada dalam shaf, ketika menjadi makmum, maka tidak perlu dibentangkan kedua tangannya karena bisa mengganggu orang yang di sampingnya. Wala yabsutu dira'aihi imbisatul qalb, dan tidak boleh dia bersujud atau menempelkan kedua lengannya sebagaimana duduknya anjing. Jadi kita dilarang menyerupai anjing ketika sujud dengan cara menempelkan kedua lengan kita di atas tanah. Ini termasuk tata cara sujud yang tidak benar. Yang benar, kedua lengan tidak menempel tangan, tidak menempel tanah, tidak menempel tanah. Tsumma yarfa'u mukabbiran, kemudian dia mengangkat kepalanya dengan bertakbir. Wa yajlis muftarisan jalisan ala jilihil yusra, kemudian dia duduk dengan duduk iftirash, yaitu dengan cara duduk di atas kakinya yang kiri. Ini duduk iftirash. Duduk ada 3, iftirash, iqa, dan juga tawarruk. Ini tata cara duduk dalam sholat. Maka di antara 2 sujud, Nabi SAW sujud iftirash dengan cara menempelkan pantat beliau di atas, atau beliau duduk di atas kaki kiri beliau. Nasiban rijlahu al-yumna, beliau melonjorkan kakinya, beliau menegakkan kaki kanan beliau. Jadi kaki kanan ditegakkan,
kemudian kaki kiri ke samping dan duduk di atas kaki kiri. Muwajjihan asabi'aha ilal qiblah, dan menghadapkan jari jemari kaki kanan yang ditegakkan menghadap kiblat. Jadi duduk yang sempurna yang sesuai dengan duduknya Nabi SAW ketika berada di antara dua sujud adalah dengan cara menegakkan kaki kanan, atau menegakkan telapak kaki kanan, adapun jari-jarinya menghadap ke kiblat, jari jemari menghadap ke kiblat, sedangkan kaki kirinya diduduki, bukan duduk langsung di atas tanah. Kalau duduk langsung di atas tanah namanya duduk tawarruk. Ini sifat duduk Nabi di antara dua sujud. Illa fi tasyahudil akhir, kecuali pada tasyahud akhir. Karena duduknya Nabi SAW ketika tasyahud akhir beliau duduk tawarruk. Khususnya sholat yang terdiri dari 3 rakaat maupun 4 rakaat. Fa'inau yanbaghi lahu ayat tawarruk, wajib bagi dia untuk duduk tawarruk ketika tasyahud akhir. Fayaqudu alal ard, maka dia duduk di atas tanah. Wa yukhriju rijlahul yusra an yaminihi, dan dia mengeluarkan tangan kaki kirinya dari kaki kanannya. Wa yaqulu baina sajdatain, kemudian di sini beliau mengajarkan kita, menyebutkan doa di antara dua sujud. Dia mengucapkan di antara dua sujud doa Rabbi ghfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni. Ini doa yang kita ucapkan ketika duduk di antara dua sujud. Tsumma yasjudu as-saniyata kal ula, kemudian dia duduk pada rakaat kedua seperti yang pertama, yaitu duduk tasyahud awal. Wa kata yaf'al fi kulli rakaah, dan demikianlah dia melakukan hal itu pada setiap rakaat, yaitu tata cara duduknya seperti itu pada setiap rakaat selain tasyahud akhir. Wa alai ayat ma'inna fi kulli raf'in wa khafdin. Kemudian ini masalah yang paling penting, yaitu tumakninah. Wajib baginya untuk tumakninah setiap mengangkat atau menundukkan anggota badannya, baik ketika ingin rukuk ataupun sujud, atau bangkit dari rukuk maupun bangkit dari sujud, atau ketika ingin bertasyahud, harus tumakninah. Tidak boleh membaca doa dengan cepat, dengan tergesa-gesa, karena tumakninah termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Tidak sah salah seorang yang tidak tumakninah. Summa yatasyahhad fayaqul, kemudian bertasyahud seraya mengucapkan doa at-tahiyyatu lillah wassalawat wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa yang diucapkan ketika tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Ada tasyahud awal, ini doa yang diucapkan ketika tasyahud awal. Tsumma yaqumu in kanat rubaiyatan aw sulasiyah, kemudian dia bangkit jika sholat tersebut terdiri dari 4 rakaat maupun 3 rakaat. Wa yusalli baqiyataha bil Fatihah wahdaha. Namun dia membaca surat Fatihah saja pada rakaat ketiga maupun rakaat keempat. Ini bedanya dengan rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat kedua dan pertama tidak cukup membaca Al-Fatihah saja, harus diiringi dengan membaca surat pilihan. Adapun rakaat ketiga maupun rakaat keempat cukup membaca surat Al-Fatihah saja. Selanjutnya kata Syekh rahimahullah, wa in kana fi tasyahhudil ladzi yalihi salam qala Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Adapun ketika tasyahud setelahnya salam, maksudnya tasyahud akhir,
dia bersolawat. Dan solawat ini bukan hanya ketika tasyahud akhir. Ketika tasyahud awal juga membaca solawat. Hanya saja tidak usah membaca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam dan seterusnya. Cukup sampai innaka hamidum majid. Ini pada tasyahud awal. Adapun tasyahud akhir, setelah dia membaca doa tahiyat, kemudian bersolawat kepada Nabi SAW atau disebut dengan solawat Ibrahimiyah, karena di situ kita bukan hanya bersolawat kepada Nabi, kita juga bersolawat kepada Nabi Ibrahim Abul Anbiya alaihi salam. Kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Pertama dari adab jahannam, dari adab kubur, dari fitnah kehidupan maupun kematian, dan juga dari fitnah dajjal, atau membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar. Allahumma inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma dhalamtu nafsi dzulman katsiran fala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka ghafurur rahim. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar, yang biasa dibaca oleh Abu Bakar sebelum salam. Adapun sebelum salam, kita membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sebelum salam. Meskipun sebagian para ulama berpendapat doa tersebut diucapkan setelah salam. Sebagian para ulama berpendapat doa tersebut dibaca sebelum salam, bukan setelah salam. Selanjutnya wa yad'u bima ahabba. Kemudian dia berdoa dengan doa yang dia inginkan. Summa yusallim, kemudian dia mengucapkan salam. Jadi termasuk auqat al-ijabah, waktu-waktu ijabah, yaitu ketika sebelum salam. Ketika sebelum salam sambil menunggu imam salam, kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hajat kita pada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita sedang sholat sendirian, sholat sunnah sendirian, kita perpanjang tasyahud akhir kita dalam rangka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum salam, setelah membaca tahiyat, sholawat, dan juga doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Boleh kita meminta kepada Allah di waktu tersebut sebelum salam. Ini termasuk waktu ijabah. Selanjutnya ketika setelah salam, wa yadhkurullaha bima warad. Setelah salam berzikir kepada Allah sesuai dengan yang datang dari Nabi SAW. Dari zikir-zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wa akbar. Sebelumnya istighfar. Setelah salam kita istighfar 3 kali. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak rabbana dzal jalali wal ikram. Kemudian kita berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Fa jami'ul warid an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi min fi'li wa qawlihi wa ta'limi wa irsyadihi fa innahu dakhilun fi qawlihi sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan seluruh yang datang dari Nabi SAW dalam salat beliau, baik dari perbuatan Nabi SAW ketika salat, dari ucapan Nabi, dari pengajaran Nabi, nasihat Nabi, seluruhnya masuk dalam sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa ma'murun bi amru ijabin aw istihbabin bihasabid dalalah. Maka hal itu termasuk perintah Nabi SAW, baik perintah yang sifatnya wajib atau sifatnya sunnah, sesuai dengan dalil. Karena ada sebagian gerakan salat atau ucapan yang diucapkan ketika salat yang hukumnya tidak wajib. Seperti doa istiftah. Doa iftitah atau doa istiftah ini hukumnya sunnah. Meskipun masuk dalam cakupan sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Atau berkaitan dengan gerakan, contoh misalnya jalsah istirahah, duduk istirahat. Ketika bangkit dari tasyahud awal, kita duduk, atau ketika bangkit dari rakaat ketiga menuju rakaat keempat,
kita duduk terlebih dahulu, namanya duduk istirahat, ini sunnah. Kita boleh langsung berdiri. Kita boleh langsung berdiri. Kalau kita lupa misalnya kita meninggalkan duduk istirahat, tidak mematuratkan sholat kita tetap sah, karena termasuk sunnah, termasuk sunnah sholat, sunnah dalam sholat. Fama kana min ajza'iha la yaskutu sahwan wala jahlan wala amdan qila lahu ruknun. Katakbiratul ihram wa qiraatul Fatihah wa tasyahhudul akhir wa salam wa kal qiyam wa ruku' wa sujud wal i'tidal anha. Kemudian di sini Syekh menyebutkan dhabit atau kaidah untuk membedakan antara rukun dan wajibat salat dan sunnah-sunnah salat. Kata beliau, di antara contoh rukun salat atau kaidahnya adalah fa maka min ajza'iha la yasqutu sahwan wala jahlan wala amdan. Apabila bagian-bagian salat tersebut tidaklah gugur baik karena lupa atau karena tidak tahu atau karena sengaja, maka itu dinamakan rukun. Seperti takbiratul ihram. Meskipun kita lupa, tetap salat kita tidak sah. Meskipun kita jahil, tetap salat kita tidak sah, wajib kita mengulangi salat kita. Demikian juga qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Demikian juga tasyahud akhir. Demikian juga salam, berdiri, ruku, sujud, i'tidal. Ini termasuk rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat. Bedanya apa dengan syarat salat? Kalau rukun salat itu berada dalam salat atau dilakukan ketika salat, namanya rukun. Namanya rukun yang sifatnya wajib. Adapun syarat salat ini hal-hal yang dilakukan sebelum masuk salat, sebelum takbiratul ihram. Ini cara membedakan antara syarat dan rukun. Meskipun sama-sama wajib, hukumnya sama-sama wajib, tapi bedanya kalau syarat dilakukan sebelum salat, seperti menghadap kiblat, menutup aurat, berwudu atau bersuci. Ini termasuk syarat-syarat salat. Adapun gerakan-gerakan yang dilakukan di dalam sholat namanya rukun, yang hukumnya wajib, Ada juga yang hukumnya atau termasuk istilahnya wajibatus sholat, kewajiban dalam sholat. Di sini Syekh Sa'di menyebutkan kaidahnya, wa makana yasqutu sahwan wa yajburuhu sujudus sahwi qila lahu wajib. Dan disebut wajib sholat apabila gugur ketika dalam keadaan lupa, kemudian ditutup atau ditambal dengan cara sujud sahwi, maka ini namanya wajib. Seperti tasyahud awal, seorang ketika lupa tasyahud awal, maka cukup baginya, meskipun lupa tasyahud awal, cukup baginya sujud sahwi. Maka tasyahud awal termasuk wajibatus shalah, bukan termasuk arkanus shalah ataupun syurutus shalah. Ini cara membedakan antara syarat sholat, rukun sholat, dan juga wajib sholat. Wal julus lahu, demikian juga sholat duduk di antara dua sujud atau duduk ketika tasyahud awal. Takbirat wa takbirat ghairu takbiratul ihram, demikian juga takbirat intiqal. Ini juga termasuk wajibatus shalah. Demikian juga ucapan sami Allahu liman hamidah, termasuk wajibatus shalah. Kalau lupa cukup sujud sahwi tanpa harus mengulang sholat. Demikian juga ucapan Rabbana walakal hamd, jika lupa cukup apa? Sujud sahwi. Demikian juga ucapan Subhan Rabbiyal Azim. Ini termasuk wajibatus shalah. Kalau lupa maka cukup sujud sahwi. Demikian juga ucapan Subhan Rabbiyal A'la. Dan juga ucapan Rabbi ghfirli ketika duduk di antara dua sujud. Ini termasuk wajibatus shalah, bukan termasuk rukun shalah. Jadi cara membedakannya, kalau rukun salat, kalau lupa harus mengulang lagi dari awal. Seperti syarat salat. Orang lupa belum wudu misalnya, maka dia wajib ketika ingat wajib mengulang salatnya. Orang lupa belum tahiyatul masjid, belum takbiratul ihram, atau lupa enggak membaca Al-Fatihah, maka dia wajib mengulang salatnya. Tapi kalau lupa, misalnya lupa membaca Subhan Rabbiyal Azim ketika ruku,
atau rupa tasyahud awal ketika sholat maghrib misalnya, ketika rakaat kedua dia langsung berdiri tanpa tasyahud awal, maka dia cukup sujud sahwi, tidak perlu mengulang sholatnya. Jadi setelah sholat, setelah salam atau sebelum salam, dia sujud sahwi dua kali. Wa ma siwa dzalika fa'inna min mukammilatiha mustahabbatiha wa khususan ruhus salat wa lubbuha. Adapun selain hal itu, maka termasuk penyempurna dari salat maupun sunnah-sunnah dalam salat. Jadi yang keempat yaitu mengenal sunnah-sunnah salat atau penyempurna salat. Kalau kita lupa, maka tidak usah kita sujud sahwi, tidak usah pula kita mengulang salat kita. Ini namanya mustahabbatus shalah. Mustahabbat shalah seperti doa iftitah. Kalau kita lupa tidak membaca doa iftitah, maka tidak perlu kita sujud sahwi, tidak perlu kita mengulang salat kita. Termasuk khusyuk. Khusyuk ini masuknya mustahabbatus shalah. Karena yang namanya khusyuk dalam salat ini susah. Meskipun rohnya salat adalah khusyuk, tapi prakteknya susah. Karena Nabi SAW pernah bersabda, fima makna, seorang ketika sholat hanya mendapatkan 1/10 dari sholatnya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, sampai setengah. Karena susahnya seorang ketika sholat, karena setan mengganggu orang-orang yang sholat, berusaha untuk mengganggu orang-orang yang sholat dalam sholatnya, sehingga hanya sedikit sekali yang khusyuk dalam sholatnya. Adapun yang dimaksud dengan khusyuk di sini adalah hudurul qalbi fiha, hadirnya hati. Wa tadabburu ma yaquluhu min qira'atin wa dzikrin wa du'a, dan mentadabburkan apa yang dia ucapkan berupa bacaan seperti bacaan Al-Fatihah atau surat, dan juga dzikir, doa, wa ma yaf'alu min qiyam wa qu'ud, dan apa yang dia kerjakan dari berdiri maupun duduk, rukuk dan sujud, wal khudu' lillah, dan duduk pada Allah Subhanahu wa taala dan khusyuk kepadanya. Ini yang dimaksud dengan ruhus shalah. Yang hukumnya mustahab. Wa mimma yadkhulu fi dzalika tajannubu ma nahaa anhu sallallahu alaihi wasallam fi sholati. Dan masuk dalam hal itu, dalam sifat salat Nabi SAW, yaitu meninggalkan segala yang dilarang oleh Nabi SAW ketika salat. Seperti apa? Qala asy-syekh kal-dhahik, seperti tertawa. Jadi di antara pembatal-pembatal salat adalah tertawa, wal kalam, dan berbicara, wa kasratil haraka al-mutatabi ali ghairi darurah, dan juga gerakan-gerakan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa ada udzur. Fa inna sholata la tatimu illa biwujudi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Karena salat tidaklah sempurna kecuali apabila sempurna syaratnya, rukunnya, dan wajibatnya. Dan juga wantifa'i mubtilatiha, dan tidak adanya pembatal-pembatal salat. Ala tarju ila imrain, yang kembali kepada dua hal, imma ikhlalun bilazim, adanya kekurangan dalam mengerjakan yang wajib, baik yang syarat maupun rukun maupun yang wajib atau salat, aw fi'lin mamnu, atau mengerjakan sesuatu yang dilarang ketika salat seperti tertawa, berbicara, atau banyak gerakan yang tidak bermanfaat, yang tidak yang tidak perlu, kal kalam wa nahwi, seperti berbicara dan yang lainnya. Ini sifat salat Nabi SAW. Sebagaimana penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah, beliau jelaskan secara ringkas. Terkait sifat salat Nabi SAW. Adapun perinciannya bisa kita lihat di kitab para ulama, di antaranya adalah kitab Syekh Albani rahimahullah yang berjudul Sifat Salat Nabi. Kita bisa melihat bagaimana dalil-dalil sifat salat Nabi SAW di buku-buku atau kitab-kitab tentang sifat salat Nabi, seperti kitabnya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai di sini dulu, dan insyaallah kita akan lanjutkan hadis ke
pada kesempatan berikutnya biidznillah taala. Kita tutup majelis kita dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.